Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Riyadho, NIM 044, Prodi D4 Teknik Mesin, kelas B. Saya akan mempresentasikan tentang pengaturan dan tata kelola K3. K3 dan K3LH. K3 dikenal sebagai keselamatan dan kesehatan kerja. Merupakan hak bagi setiap pekerja sebagai benteng pertahanan bagi diri mereka selama melaksanakan tugas dan kewajiban. Ketika sedang melakukan pekerjaan, ketiga juga bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para pekerja sebagai jaminan yang diberikan oleh perusahaan. K3LH adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Program K3LH menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Hal ini menjadikan pekerja dan perusahaan memiliki daya saing yang lebih kuat. Alasan utama perusahaan wajib memiliki K3LH diantaranya diwajibkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, hak asasi manusia, mengurangi beban ekonomi para pekerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, pengertian tempat kerja, tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, peraturan pelaksanaan, syarat-syarat K3, pengawasan K3, pembinaan K3, ketentuan pelanggaran. Pengertian dari tempat kerja, pengertian definisi tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ialah tiap ruang atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Untuk tujuan dari K3, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dasar hukum K3. K3 memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987. Untuk ruang lingkup berada di pasal 2, tempat kerja baik di darat, di permukaan air, di dalam tanah, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Tempat kerja di mana dibuat, dicoba, dipakai, atau yang menggunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan, ataupun instalasi berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, ataupun peledakan. Syarat-syarat dari K3, pasal 3 dan 4, dan saya akan menyebutkan beberapa ayatnya, di mana pasal 3 berbunyi, ayat 1 mencegah dan mengurangi kecelakaan, ayat 2 mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran, ayat 3 mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Dan di pasal 4 ayat 1 dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkatan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpangan bahan, barang, produk teknik, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Pengawasan ketiga pada pasal 5, 6, 7, dan 8, saya akan menyebutkan beberapa contoh ayatnya. Pasal 5 ayat 1, Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawalan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Untuk pembinaan K3 berada di pasal 9 ayat 1, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat ditimbulkan dalam tempat kerjanya. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Ketentuan pelanggaran berada di pasal 10, 11, 12, 13, dan 14. Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Untuk peraturan pelaksanaan berada di pasal 15, 16, 17, dan 18. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja K3 itu ada tujuan, prinsip dasar pencegahan kecelakaan, prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan, dan analisis kecelakaan kerja.
Tujuan dari K3, sebagaimana dikutip dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia, perusahaan agar setiap pegawai yang dapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Untuk prinsip dasar pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. Kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pengujian, dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervised, medis, dan pemeriksaan kesehatan. Untuk prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan yaitu yang pertama menemukan fakta atau masalah, yang kedua analisis, yang ketiga pemilihan atau penetapan alternatif atau pemecahan, yang keempat pelaksanaan, yang kelima pengawasan. Analisis kecelakaan kerja, pengendalian risiko dalam upaya menciptakan tempat kerja yang aman dapat dilakukan melalui hierarki pengendalian risiko. Penerapan ini merupakan suatu tingkatan pengendalian yang dapat diterapkan di tempat kerja jika selamat menjadi sebuah pilihan. Sistem manajemen K3 berupa kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan K3, evaluasi K3, perbaikan K3. Kebijakan K3 merupakan syarat dasar dalam membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Kebijakan K3 merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil di bawah kendalinya, juga pihak-pihak yang berkaitan berhubungan dengan kegiatan aktivitas operasi perusahaan organisasi tersebut. Untuk perencanaan K3, dalam perencanaan K3 haruslah memenuhi pemenuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan yang memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja penerapan K3 dengan mempertimbangkan penelaahan awal sebagai bagian dalam mengidentifikasi potensi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko atas pelaksanaan K3. Secara garis besar, prinsip K3 adalah perlindungan terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan filosofi paling mendasar dari kesehatan dan keselamatan kerja dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk evaluasi K3 itu ada di mapping, satu area, yang kedua work task, yang ketiga material and equipment, yang kedua ada identification dan listening. Perbaikan K3, tahap evaluasi peraturan K3 dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, HSE, officer dapat menganalogikan pemenuhan suatu pasal atau ayat dengan skor 1 dan skor 0 jika tidak terpenuhinya pasal atau ayat yang dimaksud, lalu dihitung persentase pemenuhan peraturannya dari keseluruhan total pasal atau ayat yang harus dipenuhi. Dari seluruh jenis dan nomor peraturan perundangan, evaluasi secara kualitatif dilakukan dengan menafsirkan pemenuhan peraturan per pasal atau ayat dengan deskripsi berupa fakta implementasi yang dilakukan. Bisa juga dengan menyisipkan referensi dokumen perusahaan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pada dasarnya Undang-Undang Keselamatan Kerja yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja menjamin suatu proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi tidak merugikan semua pihak. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Saran dalam pelaksanaan K3 perlu diperhatikan dua hal, yaitu indoor dan outdoor. Baik perhatian terhadap konstruksi gedung beserta perlengkapannya dan operasionalisasinya terhadap bahaya kebakaran serta kode pelaksanaannya, maupun terhadap jaringan elektrik dan komunikasi, kualitas udara, kualitas pencahayaan, kebisingan, display unit, tata ruang dan alat, higien dan sanitasi, psikososial, pemeliharaan maupun aspek lain mengenai penggunaan komputer. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.